Welcome to Illuminati Killers Indonesia. What kind of new monetary system would you like to see? Do you want the dollar to be gold backed again? Would you like to go back to fixed exchange rates? Give us a sense of where you'd like to go. Well, we should follow the law, and the law is the Constitution. The Constitution said only gold and silver should be legal tender. We don't really have clear authority to have a central bank. The dollar is going down, the cost of living is going up. Our dollar today is worth 4 cents compared to the dollar of 1913 when the Federal Reserve took charge of it. If you don't deal with the dollar, there will be no retirement for anybody. We're going to have chaos. Kita kalau di sini kan mengenal uang kita ya, namanya rupiah, ya kan. Jadi kita diberitahu bahwa ini ada uang yang bergambar Patimura, angkanya nolnya 3, dibilang 1000. Terus mereka bilang, sekarang kita ganti gambarnya, gambar Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2, maka mereka bilang ini 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya, satu. Dan kedua, ketika ini misalnya dibelah 2, apakah kemudian jadi 50.000? Sekarang tidak akan ada orang yang mau kan? Oke, saya kasih uang, tapi ini dibagi berempat misalnya, 25.000 masing-masing, tapi saya bagi 4, hilang nilainya. Jadi ini yang disebut sebagai pengelabuan, ya. Nah, karena itu kita mesti memahami. Jadi ini sebetulnya apa bedanya dengan kertas tisu ini? Kecuali gambarnya. Jadi yang disebut uang kertas itu adalah numerologi, nomor-nomor. Ini ilmu sihir sepenuhnya, ya. Nah, tapi kita dibuat percaya bahwa ini punya nilai. Buktinya apa? Buktinya bisa dipakai buat jual beli. Kalau saya berikan ayam, maka ternyata boleh ditukar dengan ayam. Tetapi yang tidak kita sadari adalah ketika ini terus berputar-berputar, 10 tahun yang lalu ini dapat 10 ekor ayam. Hari ini tinggal dapat 3 ekor ayam. Lah yang 7 ekor ayam kemana? Ya. Nah, jadi uang kertas tidak mungkin bisa disimpan. Gitu. Karena itu kalau dulu waktu Indonesia merdeka, uang paling besar itu hanya 600 rupiah. Tidak ada uang 1000. Karena uang 1000 pada waktu itu sangat besar. Harga emas 1 gram hanya 2 rupiah. Jadi kalau ada orang punya uang 1000, berarti dia punya setengah kilogram emas. Hari ini 1 gram emas harus dibayar dengan 500.000 rupiah. Jadi 66 tahun Indonesia merdeka hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin akibat dari sistem uang kertas ini. Nah, karena itu kita harus kembali pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, karena ini adalah fitrah. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan manusia itu diberi kecenderungan, kesenangan pada emas dan perak, pada wanita, pada anak-anak. Jadi urutannya itu kalau nggak salah wanita atau harta, harta yang berupa emas dan perak, tunggangan, wanita dan anak-anak, gitu. Jadi itu adalah fitrah. Nah, sekarang sistem ini membuat kehidupan fitrah itu hilang. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas, betul nggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya, tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai. Gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Mulai ada orang-orang yang mengatakan, repot membawa emas, simpan saja, titipkan pada saya. Maka mereka keluarkan kwitansi. Itu sebabnya resminya ini disebut sebagai promissory note, surat hutang. Jadi setiap kali orang yang memegang uang kertas ini berarti punya piutang pada pandai emas, katakanlah sebesar 1 dinar, 4/4 gram. Jadi ketika berbelanja ini tidak laku karena ini hanya kwitansi. Maka kalau mau belanja harus dikembalikan dulu kwitansinya, diambil hartanya, emas dan peraknya. Nah, ini yang diberikan kambing, diberikan ayam, diberikan baju. Nah, karena itu ini disebut promissory note. Tetapi kemudian belakangan bahkan tidak ada lagi, karena terus menerus dicetak, tidak mungkin ada emas yang cukup sebagai tanggungan, sebagai backup. Maka lama-lama mereka bilang, sudah, sekarang uang itu ya kertas itu saja, gitu. Maka kalau jual beli dengan uang kertas ini dalam bahasa syariat Islam ini tidak tunai. Sedangkan jual beli harus tunai. Maka ini tidak boleh untuk jual beli karena tidak tunai. Dan yang kedua tadi, jual beli itu harus equal to equal. Jadi kalau seseorang menyerahkan seekor ayam,
maka dia harus menerima sesuatu alat tukar yang nilainya setara dengan ayam. Nah sekarang kalau orang menyerahkan 2 ekor ayam dibayar 100.000, ayamnya dicincang-cincang masih bernilai kan? Entah jadi gulai, entah jadi rendang, entah jadi ayam goreng. Ini kalau dicincang-cincang nggak ada nilainya, kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu, itulah sihir dari uang kertas. Kita melihat ya bahwa ini karena melawan fitrah, ya, sesuatu yang tidak punya nilai dianggap bernilai, maka dia against nature dan pasti tidak akan sustainable. Dan kita lihat sekarang, setiap hari ribuan orang di Amerika, di seluruh daratan Eropa turun ke jalan, dan mereka sudah tahu dari mana problem mereka. Mereka tidak lagi memprotes presiden, mereka tidak memprotes perdana menteri, mereka datang ke Wall Street, mereka datang ke apa yang disebut financial district di London, di Madrid dan seterusnya. Mereka menyatakan bahwa ini deception. Dan sekarang bahkan di Amerika, di negara bagian Utah, mereka sudah melegalisir kembali perak dan emas sebagai mata uang. Jadi inilah fitrah. Jadi dimanapun terjadi krisis seperti sekarang, orang lari kepada emas dan perak. Nah, jadi saya rasa ini soal waktu. Ini kita melihat bahwa ini sistem sedang akan runtuh. Nah, supaya kita tidak ikut runtuh, ya harus keluar membangun rumah sendiri. Nah, rumah sendirinya dalam bahasa Islam disebut muamalah. Nah, inilah alat untuk bermuamalah. Istimewanya adalah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya 1500 tahun yang lalu, 1 dinar bisa selalu dibelikan 2 ekor kambing, dan 1 dirham selalu bisa dibelikan 1 ekor ayam. Tidak ada inflasinya. Inflasi itu adalah pengelabuan. Inflasi itu datangnya dari ini, ya kan? Selembar kertas tidak ada nilainya dikasih uang, dikasih nilai 1000, langsung jadi 1000. Begitu dikasih 100.000 menjadi 100.000. Itu kan fungsi uang itu, satu adalah alat tukar, tapi yang kedua adalah alat bayar. Nah, alat bayar itu tidak perlu sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Jadi untuk bayar zakat, itu kewajiban, dan dalam hal ini tujuan pokok dari dinar dan dirham adalah mengembalikan pembayaran zakat. Karena zakat mal itu ditetapkan dengan emas dan perak. Mulailah dengan menukarkan uang-uang ini sebelum bisa nilai. Semakin banyak kita mengedarkan uang rupiah, semakin miskinlah kita, gitu. Dulu dengan 2 rupiah dapat 1 gram emas, sekarang 2 rupiah wujudnya saja tidak ada, gitu. Jadi semakin banyak kita menggelontorkan uang kertas itu, semakin miskin kita. Lain dengan ini, karena ini kan mudah, 1000 jadi 100.000 tinggal rubah angka. Kalau dengan emas dan perak, 1 dirham 3 gram perak. Kalau Anda menghendaki 2 dirham, harus ada 6 gram perak. 10 dirham menjadi 30 gram perak. Mengedarkan rupiah berarti menambah kemiskinan. Menambah dan mengedarkan dinar dan dirham berarti menambah dan mengedarkan kekayaan.